itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dakwatullah li ibadihi, seruan Allah, panggilan Allah untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Dan utawi Allah yad'u itu menyeru siapa Allah ila daris salam, pada kampung keselamatan, yaitu kita dipanggil oleh Allah untuk dipanggil supaya ke surga. Makhluk manusia itu fitrahnya aslinya adalah kita ini keturunan orang yang ada di surga, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diturunkan di muka bumi dan kemudian kita dipanggil oleh Allah ke surga. Kalau kita ini benar-benar tidak terlena oleh hal-hal duniawi, maka kita akan kembali ke surga kembali. Tapi kalau kita terlena oleh godaan-godaan dunia, maka naudzubillah subhanallah, kalau kita justru akan mampir di neraka dulu. Naudzubillah subhanallah. Da'ahum min dari taklif ila dari tasrif. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampungnya, kampung kita dihukum-hukum di muka bumi, peraturan-peraturan yang ada di muka bumi ini menuju kepada kampung kemuliaan, yaitu di surga. Wa min daril ghibah ila daril musyahadah. Ghaibah dari kampungnya ghaib pada kampung musyahadah. Wa min daril zawal ila daril nawal. Kita dipanggil oleh Allah dari kampung kita ini bisa tergelincir menuju kampung memperoleh kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Wa min daril balwa ila daril maula. Dan daripada kampung yang penuh dengan kerusakan di muka bumi ini menuju kepada kampungnya Allah SWT di surganya Allah. Da'ahu min dari awwalha buka. Kita dipanggil oleh Allah SWT dari dunia yang awalnya buka, wa wasatuha ana, wa akhiruha fana. Kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini dipanggil oleh Allah SWT dari kampung yang awalnya menangis. Setiap anak yang terlahir menangis atau tertawa? Kita semuanya menangis. Kita ini dipanggil oleh Allah dari kampungnya yang pertama menangis, yang tengah-tengahnya ketika kita masih hidup payah, susah, kita harus kerja, peras keringat, banting tulang, peras keringat, ya. Wa akhiruha fana, akhirnya dunia rusak, semuanya ditinggalkan, ya, menjadi fana seperti fata morgana. Mau jadi apa kita? Semua kita ini akan kembali ke kuburan, betul? Betul apa betul? Dunia kita, keluarga kita ditinggal. Nah, yang katanya sayang kepada kita ditinggal. Kita akan mati di dalam kuburan. Ini kampung akhir kita, ini akhir dunia ini adalah seperti ini. Kita dipanggil oleh Allah ila darin, suatu kampung awwaluha aqwa. Pertama kita dianugerahkan oleh Allah nanti kalau di akhirat. Wa wasatuha ridha, dan di pertengahannya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruha liqa, dan di akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga. Ingin berjumpa sama Allah? Ingin berjumpa sama Allah apa tidak? Caranya mati. Caranya mati dulu. Panggilan yang kedua, dakwatun Nabi, yaitu panggilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a ummatahu ila dinil Islam. Nabi memanggil kita kepada agama Islam. Ud'u Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, panggillah manusia itu dari jalan Tuhanmu, pada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan jalan hikmah. Jadi cara manggilnya itu harus dengan hikmah, ojo kasar-kasar, ya, ojo kasar-kasar. Caranya dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, dan cara dengan mau'izatil hasanah. Qala Allah Ta'ala, innaka, tapi kita
dipanggil untuk berdakwah. Begitu juga umatnya, begitu juga para ulama warasatul anbiya. Kita ini ditugaskan untuk berdakwah. Tugas kita adalah urusan hidayah Allah yang memberi hidayah. Al-Quran mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah seseorang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada seseorang. Jadi tugasnya kita, tugasnya Rasul, tugasnya para ulama adalah berdakwah. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan wasalisah al-muadzin. Kita dipanggil oleh muadzin. Panggilan yang berikutnya lagi adalah dipanggil oleh muadzin. Muadzin ini masya Allah istimewa. Al-muadzin yad'u ila shalat. Muadzin itu memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Wada'yamillahi, dan untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan 'indallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Surat Fussilat. Wa man, dan siapakah ahsan yang lebih bagus apanya kaulan ucapannya, mimman dari seseorang da'a yang memanggil siapa ila Allah pada Allah. Jadi panggilan yang istimewa, ucapan yang istimewa di muka bumi ini adalah seseorang menjadi pemanggil, ya, memanggil seseorang untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dipuji ayat ini adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang lebih bagus ucapannya daripada memanggil kepada Allah? Ini adalah untuk diberikan kepada orang-orang yang azan, orang-orang yang memanggil kita untuk sholat. Wa an Jabir an Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal mu'adhdhinina wal mulabbina yaumal qiyamah yukhrajuna min kuburihim yu'adhdhinu wa yulabbil mulabbi. Perhatikan, orang-orang yang suka azan di muka bumi, orang-orang yang talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu yaumal qiyamah, nanti di akhirat dari kuburnya dia yu'adzin wa yulabbil dia akan memanggil-manggil, yu'adzin bi'adzani wa yulabbil mulabbi. Terus yang berikutnya lagi nanti akan azan, nanti begitu dibangkitkan dia dengan keadaan azan, memanggil orang dalam kebaikan tadi. Wa yastaghfiru lil mu'adzin ma'da sauti. Perhatikan yang istimewa lagi, akan memintakan ampun. Perhatikan, akan memintakan ampun seluruh orang, seluruh makhluk Allah yang ada di sekelilingnya itu sepanjang suaranya. Suaranya terdengar sampai di mana? Kalau suara sana, semua yang ada di semesta kanan kiri itu, batu-batu, pasir, malaikat, jin Islam yang ada di sekelilingnya itu memintakan ampun, beristighfar, memintakan ampun bagi orang-orang yang ada. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah, itu yang istimewanya orang-orang yang ada. Wa yashhadu lahu kullu rutbin wa yabisin, dan akan disaksikan, perhatikan, akan disaksikan oleh seluruh makhluk Allah yang di sini rutbin wa yabis, makhluk Allah yang kering maupun yang basah. Batu-batu, air, semua bersaksi atas orang yang ada, atas orang-orang yang ada. Min syajarin wa madarin, dari pohon-pohon, dari seluruh makhluk yang ada di sini, yang berputar, sami'a sautahu, yang mendengar suaranya. Apalagi sekarang suaranya bisa pakai pengeras, apalagi suaranya pakai media elektronik, pun di mana-mana didoakan. Masya Allah. Tapi makanya orang-orang sekarang malas untuk yang jadi muadzin, malas. Ya, jadi muadzin malas. Yang berikutnya lagi, orang yang dipanggil muadzin juga malas. Masya Allah. Nanti kalau mati dia menyesal. Kalau dia mati pasti akan menyesal. Itu adalah datang sebelum berikutnya. Wa yuktabu lil muadzin bi kulli insanin. Perhatikan. Wa yuktabu lil muadzin, dan dicatat bagi orang yang azan bi kulli insanin shalla fi dzalikal masjid mislu hasanatin. Dan akan dicatat orang yang azan itu kalau nanti ada yang azan, ada yang sholat, karena panggilan azannya itu, maka semua yang sholat itu pahalanya
sama diberikan kepada orang yang ada. Kalau semua yang sholat ini ada 40 orang per satunya dapat 100 poin kebaikan, semuanya itu diberikan juga kepada orang yang azan. Masya Allah, waktunya azan itu Masya Allah istimewa, istimewa. Wa yu'tihillahu ta'ala ma baina adzan wal iqamah kullu syai', dan akan diberikan seluruh amalan-amalan kebaikan antara azan dan iqamah kullu syai'. Sebelum azan kok masih pada wiridan. Setelah azan kadang-kadang baca sholawat dulu kalau di pondok ya. Bacaan sholawat itu diberikan pula sama yang azan. Makanya yang mau azan jangan diam-diam saja. Hapus azan kakek ganjaran. Jangan gitu. Ikut sholawatan, ikut zikiran. Kadang-kadang baca Al-Quran, sholat sunnah dulu dan sebagainya. Kalau ingin jangan sok merasa aku ganjaran dulu sakit. Jangan gitu ya. Terus kemudian min sa'id sa'alahu imma ayyajlu fid dunya, pahalanya itu kullu syai' sa'alahu ma bainal adzan wal iqamah kullu syai' sa'alahu, akan diberikan apa di antara yang imma ayyajlu fid dunya. Kadang-kadang pahala-pahala itu diberikan ketika di dunia atau di dirinya dihindarkan dari bahaya-bahaya. Al-yudakhirulahu fil akhirah, atau pahala-pahala itu disimpan nanti di akhirat. Warawana Nabi ja'ahu rajulun faqal, ada orang yang datang sama Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni bi'amin wahid adkhulu fil jannah. Ini sahabat bertanya nih, ya Rasulullah kabarkan kepadaku suatu amalan, satu amalan saja ya Rasulullah. Ini orang Masya Allah zaman sahabat itu gini, ya Rasulullah ajari saya satu amalan ya Rasulullah, yang dengan satu amalan itu saya bisa masuk surga. Ya, satu amalan saya bisa masuk surga. Faqala takunu mu'adzinu qaumi, jadilah kamu muadzinnya kaum kamu. Jangan Rasulullah gitu aja. Kalau kamu ingin masuk surga ya Rasulullah, jadilah kamu muadzin untuk kaum kamu. Ada musola, ada langgar, ada jadi muadzin, kamu masuk surga. Masya Allah, ini jawabnya Rasulullah. Yang jemaah dengan sholat tahu yang mereka sholat dengan kaum itu. Qala ya Rasulullah fa ilam atik, jika saya tidak mampu bagaimana ya Rasulullah? Qala takunu imama qaumin yuqimuna biha sholatuhum. Kalau kamu tidak mampu, jadilah imamnya mereka untuk sholatnya mereka. Perhatikan di sini hadirin, jadi muadzin kedudukannya ternyata pilihan nomor satu. Pilihan kedua itu jadi imam. Jadi imam itu pilihan kedua. Pilihan pertama adalah jadi muadzin. Pilihan kedua jadi imam. Terus yang nyari fa'ilam matik, jika saya tidak fa'ilam matik ya Rasulullah, jika saya tidak mampu bagaimana ya Rasulullah? Saya jadi imam tidak mampu, saya azan tidak mampu, mungkin suara saya jelek ya. Saya tidak mampu jadi imam, saya tidak mampu. Terus bagaimana ya Rasulullah? Maka jawabnya Rasulullah, fa'alaika bis-shaffil awal, maka jadilah kamu sholat di shaf yang pertama ya. Ingin masuk surga hadirin, kata Rasulullah konsepnya jadi muadzin. Yang nomor dua jadi imam. Ya kalau tidak mampu jadi orang yang shaf pertama dari sholat masuk surga. Wes rasa macam-macam. Iku syaratnya kuncinya masuk surga. Ya Allah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat nazalat hadil ayat, turun ini ayat itu wa man ahsanu qalan man da'a ila Allah wa 'amila shalihan, itu adalah untuk orang yang azan muadzin. Wa Nabi Muhammad Bahiri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghfiru lil muadzin madha sauti. Dalam hadis Nabi akan memintakan ampun seluruh untuk orang yang muadzin sepanjang sejauh pendengaran suara azannya tadi. Walau bisma ajriman sallallahu, dan baginya mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya min ghairi ayyam qusa min ujurin saya, dari tanpa dikurangi sedikit pun, dari tanpa dikurangi sedikit pun. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, al-marid dhaifullah, orang-orang yang sakit itu adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang sakit itu kalau sakit
itu kalau dia berdoa mandinya luar biasa, istijabah, mustajab. Al-marid dhaifullah madama fi maradi. Orang yang sakit itu ini menjadi tamu-tamunya Allah selama dia masih sakit. Tapi sakitnya yang sakit yang baik. Kadang-kadang sakit sedikit aja, lagi sakit perut sedikit sudah tidak mau sholat, sakit sedikit terus tidak mau. Nah ini menjadi masalah. Kalau bisa ya sakit sholat semampunya ya. Kadang-kadang menjadi masalah sakit itu sesungguhnya doanya mustajab. Tapi ketika sakit dia melanggar perintah Allah. Kecuali sudah tidak bisa sholat. Kan sholat itu kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Nah, ya, kalau tidak berbaring pakai kedipan mata, betul ya? Kalau tidak bisa kedip mata ya baru dikubur, ya, paham? Kalau masih bisa kedip, sholat, paham ya? Maka oleh karena itu ini penting. Jadi orang yang sakit itu menjadi tamunya Allah. Yarfa'u lahu kulla yaumin yurfa'u lahu kulla yaumin amal sab'ina syahidan. Perhatikan. Orang yang sakit itu setiap harinya kalau dia sabar, kalau dia mengikuti perintah Allah, akan diangkat pahalanya setiap hari. Orang yang sakit itu setiap hari oleh Allah pahala sab'ina syahidan, 70 orang mati syahid. Setiap harinya orang yang sakit itu. Fa in afallahu min maradi fa yakhruju min dunubi ka yawmin wada'ahu umum. Kalau dirinya sembuh dari sakitnya, maka Allah akan mengeluarkan dirinya dari dosa-dosanya seperti baru terlahir dari perut ibunya. Wa iqadha alaihi bil maut adkhalahu jannah bighairi hisab. Kalau orang itu sakit-sakit dan kemudian dia sabar, orang sakitnya yang baik, sholatnya masih tetap dijaga, maka nanti dia akan dimasukkan surga tanpa dihisab. Ini keistimewaan orang yang sakit. Wa qala al-imam wa qala ba'dun al-madhi hajibullah ta'ala yuqta bi kulli adhan sawab al-nabi. Dalam keterangan maqalah ulama dikatakan orang yang azan itu menjadi hajibullah. Saya membaca di kamus itu hajibullah itu adalah bahasa awalnya guru mata. Maksudnya adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Akan diberikan pahala yuqta bi kulli adhan sawab al-nabi. Akan diberikan pahala setiap azannya itu pahala 1000 nabi, diberikan pahala 1000 nabi. Wal imamu wazirullah. Imam itu adalah menjadi menteri-menterinya Allah. Ini dalam artinya ini adalah ibarat dunia. Yuqta bi kulli sholatin sawaba alfi siddiqin. Akan diberikan setiap sholat kalau imami itu adalah 1000 yang siddiq, orang-orang yang terpercaya. Perhatikan, wal alim wakilullah. Orang-orang yang alim masalah agama itu adalah menjadi wakil-wakilnya Allah. Yuqta bi kulli hadisin, akan diberikan setiap hadisnya atau setiap pembicaraannya, setiap permasalahannya hadis itu nuran yaumal kiamat, akan diberikan cahaya dari kiamat. Wa yuqta'u lahu ibadatu alfi sanah. Dan orang yang alim tadi akan dicatat setiap wa yuqta'u lahu ibadah, dicatat baginya 1000 ibadatu alfi sanah, ibadah 1000 tahun. Jadi orang alim kalau membicarakan ilmu, menyampaikan ilmu itu kalau akan diberikan 1000 ibadah 1000 tahun. Wal muta'allimun, orang-orang yang mau belajar mendengarkan ilmu agama, minar rijal wa nisa, baik laki-laki maupun perempuan, hum khuddamullah. Mereka itu adalah khuddamnya Allah. Wa ma jazaa'u illa jannah, maka tidak ada balasan mereka kecuali surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang waliullah, ini saya mau ceritain. Ada seorang waliullah, orangnya ini ngaji. Terus ada orang tua sama sekali dirinya itu tidak bisa membaca Arab, tidak bisa membaca Latin. Orangnya bodoh banget karena zaman dahulu bukan zaman penjajahan. Terus kemudian dia tanya, "Ya Pak Kiai, bagaimana saya nanti?" Kalau katanya nanti di kubur ditanya marwabuka mana buka, apa itu ditanya-tanya begitu. Saya itu tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa ngaji, tidak bisa tulis. Terus saya harus jawab apa Pak Kiai? Jawabnya Pak Kiai, kalau ditanya marwabuka wa mana, jawab saya ikut pengajiannya Pak Kiai ini, itu aja. Jadi suruh jawab begitu aja. So ini jadinya begini, orang yang ikut belajar sama Kiai
ngaji sama kiai, dia masuk surga. Jadi jawabnya tidak usah Allah Tuhan umatmu, tidak usah kerepotan. Aku ikut pengajiannya, aku rutin ikut pengajiannya Pak Kiai, itu aja. Pak Kiai siapa? Sebutkan. Itu sudah janji masuk surga. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atolun nasi akan yamal kema al-muadzinun. Nanti di akhirat leher-leher yang paling panjang-panjang, yang cakep-cakep, yang indah-indah, itu lehernya para muadzin. Muadzin itu nanti lehernya cakep-cakep, panjang-panjang. Ya, kalau Pak Jamal itu kan pendek. Nanti di sana cakepnya masya Allah. Nah, asal rajin. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adzana sab'a sinin, barang siapa adzan menjadi muadzin selama 7 tahun, maka orang itu dibebaskan, dimerdekakan daripada neraka. Ba'da yusnana, setelah juga harus niatnya yang ikhlas. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaghfirullahu ta'ala al-muadzin mada sauti, memintakan ampun bagi orang yang ada sepanjang suaranya. Wa yusaddiqu kullu man sami'ahu min dhulabin wa yabis, dan akan membenarkan, menjadi saksi kebenaran dirinya setiap makhluk Allah yang kering maupun yang basah di sekelilingnya itu. Panggilan yang keempat hadirin pada waktu Ibrahim. Panggilan yang keempat untuk manusia ini pada hakikatnya dulu zaman kita di alam ruh, itu adalah panggilannya Nabi Ibrahim. Wa adzin fil nasi bil haji, itu kita dipanggil untuk menjalankan ibadah haji. Semoga bermanfaat.